Semangat pagi! Selamat datang kembali Future Leaders di podcast University of Life dari WAGE University. Kali ini kita kehadiran dua bintang tamu yang luar biasa, mahasiswa berprestasi nih dari WAGE University yang telah mendapatkan pendanaan bisnisnya dari Kemendikbudristek. Kita coba deh lihat di sini. Ada Janah dan juga ada Zaid. Selamat datang Janah dan Zaid. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik, Kak. Oke, mau dong ceritain sedikit nih produk apa yang kalian bawa nih untuk dikenalin ke teman-teman nih. Boleh dari Kak Zaid. Dari Zaid boleh? Dari Zaid. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad Zainal Fatir. Saya sebagai CEO dari produk My Way, yaitu pembersih sepatu seketika. Ini adalah suatu produk yang baru kami jalankan selama kurang lebih setengah bulan. Ya, kenapa kami menjalankan produk ini atau membuat produk ini? Awalnya adalah ketika saya waktu masih sebelum kuliah gitu ya. Saya memikirkan bahwasanya saya sudah berumur 20 tahun kurang lebih gitu kan. Terus di sini saya berpikir bahwasanya kapan ya saya pengen punya usaha sendiri atau punya produk sendiri, karena saya itu orangnya nggak pengen kerja dengan orang lain, atau saya nggak pengen kuliah atau kalau tidak jurusan bisnis manajemen gitu Kak. Dan setelah saya pikir-pikir, akhirnya saya melihat permasalahan yang ada di dalam diri saya sendiri gitu kan. Karena kalau misalkan kita ingin membuat suatu produk adalah menjawab masalah-masalah dulu gitu kan. Akhirnya saya lihat yang ada dalam diri saya, akhirnya saya melihat sepatu saya nih. Sepatu saya kok kotor ya. Cuman kalau misalkan saya ingin mencuci sepatu saya pasti membutuhkan waktu yang sangat lama, ya kan? Entah dicucinya dulu, entah dijemurnya dulu gitu. Terus akhirnya di situ saya kepikiran untuk membuat suatu produk pembersih sepatu seketika. Dan itu untuk mencuci sepatu hanya membutuhkan waktu 1 sampai 5 menit saja, Kak. Okay. Jadi waktu 1 sampai 5 menit itu saya atau kalian-kalian semua yang ada di rumah itu bisa langsung pakai sepatu Anda langsung gitu kan. Cepet tanpa ya? harus mencucinya dengan waktu yang lama gitu. Jadi walaupun misalkan kita terburu-buru ingin kerja, ingin kuliah atau sebagainya, kalian nggak lagi harus membutuhkan waktu yang lama untuk mencucinya gitu Kak. Oke, biasanya kan kalau laundry sepatu itu kan agak lama ya. Betul banget, betul Jadi banget. kalau yang ini untuk mempersingkat waktu. Iya, Jadi betul. datang deh produk ini ya. Betul banget. Oke, kalau dari Jana sendiri nih, apa sih produknya? Apa yang dibawa nih hari ini? Halo Future Leaders, kenalin, aku Adi Nurjana. Di sini aku perwakilan dari bisnis kami. Jadi kita bisnisnya yaitu Nature Glass. Sesuai tagline-nya, Bring Nature, Bring Harmony. Nah, kita ingin menghadirkan nih tumbuhan ke dalam ruangan. Dengan kita bisa melestarikan lagi lingkungan kita, maka akan datanglah kebahagiaan dalam hidup kita. Nah, kita tahu nih berangkat dari masalah polusi dan itu sangat mengganggu ya dari kesehatan kita. Nah, awalnya kita pengennya target marketnya itu awalnya orang-orang yang di kantoran atau anak-anak kos gitu, biar mereka bisa merasakan udara yang segar, terkhusus di DKI Jakarta ini. Tapi setelah kita diskusi lebih lanjut bersama tim gitu, kita pengen lebih dalam lagi yang kita tawarkan. Kita hadir menawarkan produk kita ini untuk anak-anak gitu Kak. Jadi kita pengen dari kecil anak-anak ini bisa tertanam alam bawah sadarnya untuk bisa melestarikan tumbuhan, sehingga nanti di kemudian hari mereka terus bisa mengembangkan dan Indonesia, apalagi Indonesia paru-paru dunia gitu. Kita akan mereka lebih sering menanam, peduli lingkungan, dan itu pastinya menghadirkan kesehatan jasmani rohani. Dengan kesehatan kita yang kuat gitu, mental kita yang kuat, maka Indonesia Emas akan tercapai. Oh, dahsyat. Udah ke Indonesia Emas 2045. Oke, aku penasaran nih kalau dari Janah dulu ya. Yeah. Kalau dari Janah ini kan Nature Glass. Yeah. Ini kenapa beralih ke anak-anak nih? Ada suatu cerita di balik itu kah? Kenapa pedulinya ke anak-anak nih? Karena untuk menanamkan pengetahuan ya paling mudah itu kepada anak-anak gitu. Apalagi yang kita tawarkan ini hal positif gitu ya Kak. Jadi pertama kita bisa lihat dari pot bunganya. Kita di sini menawarkan keunikan, salah satunya keunikan. Jadi kita pengen menanam sambil bermain. Biar nggak bosen gitu loh Kak. Jadi kalau mereka cuma disodorkan tanaman, apaan sih ini mah apa gitu kan. Tapi kalau kita hadirkan hal yang menarik dari segi visual gitu, apalagi anak-anak sangat visual banget gitu. Betul. Mereka tertarik, wah
apalagi dia hal-hal yang mereka sukai. Saat ini kita tahu anak-anak suka yang kayak T-Rex gitu, hewan-hewan gitu unik-unik. Nah, kita pengen dari situ dengan visual mereka kita tarik, dan kita juga dengan dengan mereka tertarik ke visualnya, kita akan terus menawarkan dan memahamkan peduli lingkungan. Dengan kita menanam tumbuhan, hewan-hewan di hutan juga akan semakin berkembang biak. Kalau lingkungan kita punah atau lingkungan kita dirusak gitu, maka hewan-hewan itu punah gitu. Mereka sedih dong kalau diceritain gitu ya, ada storytellingnya, nanti orang tuanya kita kasih barcode untuk cerita gitu. Luar biasa. Jadi kalau misalnya tumbuhan kita ini nggak dirawat dengan baik, maka hewan-hewan ini bisa punah gitu. Oke, keren banget nih. Berarti apakah ini salah satu bentuk dari pedulinya Janah dan tim nih? Iya. Untuk kan anak-anak zaman sekarang itu banyak banget yang iPad Kids lah ya nih, Betul. yang nggak bisa jauh dari layar. Iya. Apakah itu salah satu bentuk langkah dari Nature Glass ini buat anak-anak di Indonesia ini khususnya? Betul banget, karena kita juga dari pot yang unik ini kita juga menawarkan mereka untuk berkreasi gitu. Kita akan berikan kuas dan cat, dan mereka akan salah satunya untuk mengalihkan dari gadget ya Kak, mereka bisa ngelukis sesuai dengan imajinasi mereka, dan mereka bisa mengembangkan potensi mereka dari situ. Dan pastinya juga dengan mereka menjaga menjaga lingkungan mereka, menanam tumbuhan, itu menanamkan rasa empati kepada mereka, peduli terhadap makhluk hidup gitu. Oh, dahsyat. Ini arti dari bisnis, padahal bisnis tumbuhan aja ya, itu Iya. artinya lebar banget, panjang banget. Kalau misalnya dari Ziad deh, aku pengen dengar cerita tentang si bisnis ini nih, clean sepatu ya. Iya, My Way. Oke, kalau dari Mayway sendiri ini apa sih yang menjadi dia kekhususan nih yang berbeda dari clean sepatu yang lainnya? Benar. Salah satunya kalau misalkan kelebihan dari produk My Way, salah satunya dari harga dia jauh lebih terjangkau dari produk-produk oke. lainnya atau kompetitor lainnya. Karena gitu. kan sebenarnya udah banyak ya. Betul banget. Udah Namun banyak. sudah banyak produk-produk pembersih sepatu yang lainnya gitu kan, kompetitor lainnya, tapi dia memiliki harga yang cukup terjangkau gitu, cukup mahal gitu kan. Bahkan bisa sampai 100.000 lebih. Dan itu hanya mendapatkan spraynya saja. Cuman kalau My Way ini dia cukup 35.000 sudah mendapatkan 3 item. Yang Oke. pertama ada spray, lap, dan sikat. Boleh mungkin ditunjukin ke teman-teman Betul, yang boleh ada. banget, boleh banget. Kita buka satu ya, Kak? Oke, betul. siap. Coba apa aja sih yang sebenarnya ada di dalam plastik hitam ini Betul. nih? Satu Nah, plastik ini harganya berapa nih? 35.000 aja. Sudah Oke. satu paket. Oke, isinya ada apa aja? Jadi yang pertama ada itemnya, ada spray. Ini adalah pembersih sepatunya. Kemudian yang kedua ada sikatnya. Dan yang terakhir ada lapnya untuk mengelapnya. Jadi kita tinggal semprot ke bagian yang kotor, kita sikat, lalu kita lap dan langsung kita pakai, nggak perlu dijemur-jemur lagi gitu Kak. Oh, jadi mempersingkat waktu ya? Betul banget. Oh, Dan oke. selain itu dengan harga 35.000 juga artinya teman-teman sekalian yang jika membeli atau mendapatkan produk My Way ini, artinya 35.000 itu 10%-nya itu untuk Palestina Kak, untuk saudara-saudara kita. Oke. Jadi kita tidak hanya memikirkan profit semata untuk anggota kita, tapi kita memikirkan juga saudara-saudara kita yang sedang ada musibah, sedang ada penjajahan di negaranya tersebut, agar mungkin 10%-nya itu dapat berharga untuk mereka gitu, dapat bermanfaat lah gitu Kak. Jadi beli ini udah sekalian kontribusi ya? Betul banget, di 10%-nya. Oh, lumayan gede juga. Mau tanya nih, kan kemarin teman-teman habis ikut P2MW. Betul. Ya kan, itu pendanaan dari Kemendikbud untuk bisnis teman-teman. Boleh dong diceritain perjalanan dari mempersiapkannya, mungkin apa sih support dari kampus, perjalanan kalian sampai akhirnya kalian bisa dapat pendanaan tuh, kasih ceritanya dong ke teman-teman yang ada di rumah. Mungkin Dari siapa nih yang mau? Dulu, Oh, dari Janah Janah. boleh. wah, kalau ditanya perjalanannya Kak, itu luar biasa banget ya. Dari kita buat proposal, apalagi laporan keuangannya. Kita sering salah di laporan keuangannya, tapi itu nggak buat kita patah semangat, karena ada dosen kita yang selalu mendorong kita, menyemangati kita, dan mengarahkan kita gimana cara buat laporan keuangan yang baik, gimana cara buat proposal yang baik, gimana cara membuat tata bahasa apa yang kita tawarkan dari produk kita. Jadi pencapaian yang kita dapat ini nggak lepas dari dukungan kampus kita, Universitas Ari Ginanjar. Oke, Gitu, Kak. kalau misalnya dari Zaid,
Ya jujur Kak, kalau misalkan Zaid sendiri kayak mungkin baru pertama kalinya ya atau kedua kalinya ini saya mengikuti dengan tim ini mengikuti lomba bisnis gitu kan. Mungkin yang pertama kami gagal atau kami nggak lolos ke babak berikutnya, dan alhamdulillah setelah kami mencoba untuk lomba bisnis lagi yang kedua yaitu P2MW, dan alhamdulillah kami lolos. Dan itu mungkin sebanding dengan apa yang kita perjuangkan selama ini Kak gitu. Dengan apa-apa yang kita selalu kejar gitu kan, dengan adanya dorongan-dorongan dosen, ketika kita kurang ini terus dibantu oleh dosen, bahkan kami sampai bisa dibilang kita begadang di kampus gitu Kak. Betul banget. Pelajaran udah kelar, ya udah kita langsung gituin lomba lagi gitu kan. Pelajaran udah kelar, kita lomba lagi terus diskusi lagi dengan dosen. Terus akhirnya ada yang kurang dikasih masukan lagi, kita terima semuanya gitu kan. Yang tadinya kita nggak tahu terus kami jadi tahu, yang tadinya tahu jadi lebih tahu gitu kan. Dan alhamdulillah dengan adanya kayak progres tersebut, dengan semangat kita yang semuanya ini kita kumpulkan gitu kan, alhamdulillah terjawab dengan kita lolos ke lomba P2MW ini Kak. Wah, keren banget. Kan P2MW ini kan udah dapat pendanaan nih ya. Iya. Apa sih what's next dari masing-masing bisnis kalian nih? Apa kira-kira langkah selanjutnya mungkin dari pendanaan itu akan digunakan untuk apa? Pengen tahu dong teman-teman yang ada di rumah juga. Pastinya setelah mendapatkan pendanaan ini, kita ingin mengembangkan dong pastinya kan Kak, mengembangkan bisnis kita ini. Nah, dengan mengembangkan bisnis kita ini, seperti tadi yang kita bilang, way-way-nya gitu, kita bisa memberikan manfaat dan kesadaran diri terhadap orang tua. Otomatis kalau kita tawarkan ke anak, orang tua juga teredukasi gitu. Dengan begitu, bumi kita ini semakin green gitu ya Kak, Okay. Go Green Indonesia gitu. Dan kita juga ada grand why dari produk kita, dengan kita teman-teman di sini membeli 100 species tumbuhan di Nature Glass, kita akan berkontribusi satu tumbuhan untuk Indonesia gitu. Kita akan tanam di tempat-tempat yang membutuhkan tumbuhan dan yang cocok lah sesuai dengan daerahnya gitu Kak. Oke, luar biasa. Kalau dari Zaid nih dan bisnis My Way ini apa? Kira-kira langkah selanjutnya nih? Kalau buat untuk next kedepannya itu adalah ya salah satunya untuk pastinya mengembangkan bisnis kita Kak. Apalagi dengan adanya bantuan ya kan dari kita lolos lomba P2MW ini, khususnya yang terutama kami belum memiliki haki Kak. Oke. Yang terutama kami ingin membuat haki agar produk kami ada hak miliknya gitu kan. Terus kemudian keduanya kami akan memproduksi lebih banyak lagi untuk kedepannya untuk mempromosikannya atau kayak lebih khususnya lebih mengembangkan lah untuk kedepannya gitu kan, agar produk kami yang saat ini yang mungkin masih kecil saat ini kedepannya akan bisa berkembang gitu Kak, dan tidak akan mengecewakan ketika kami setelah lolos menang P2MW ini. Oke, yang terakhir nih, kalian kan masih muda nih ya, masih muda tapi udah mengembangkan bisnis dengan alasan-alasan yang kayaknya banyak orang di luar sana masih mengembangkan bisnis itu hanya karena profit. Tapi kalian sudah mulai banyak banget nih dari mulai Indonesia, kalian udah mulai mikirin ternyata kelestarian lingkungan, habis itu juga produktivitas dan lain-lain dan sebagainya. Aku pengen tanya yang terakhir, Indonesia di mata kalian sebagai generasi muda tuh kayak gimana sih dan apa kontribusi dari bisnis kalian ke Indonesia? Boleh dari Kak Jana? Dari Jana dulu boleh. Kalau ada satu kata yang bisa mewakili perasaan aku tentang Indonesia gitu ya Kak, itu rumah. Otomatis kalau kita anggap Indonesia ini rumah, bagi aku sendiri rumah, kita pasti akan menjaga itu sebaik mungkin, bakal kalau ada kekurangan kita berkontribusi. Kita nggak pengen Indonesia di situ-situ aja, kita pengen Indonesia menjadi negara maju gitu. Dengan salah satunya yang kita anggap mungkin kontribusi kecil, tapi itu kontribusi yang luar biasa untuk perkembangan Indonesia itu sendiri. Kayak kita di rumah nyapu rumah gitu, ya mungkin itu terlihat kontribusi kecil, tapi itu membuat kita nyaman gitu. Dengan kita menanam satu pohon aja, teman-teman menanam satu pohon, itu kontribusi yang luar biasa untuk Indonesia ke depannya gitu Kak. Jadi menjaga Indonesia Ya, menjaga Indonesia seperti rumahmu sendiri. Kalau kamu Indonesia baik, maka kamu nyaman. Kalau rumahmu bersih, kamu nyaman gitu. Oke, luar biasa. Kalau dari Zaid nih? Ya kalau Zaid sendiri sih kayak jadilah generasi emas itu walaupun kita masih muda gitu Kak. Karena kalau misalkan kita ingin mengubah sesuatu itu kita nggak bisa hanya melihat dari umur. Tapi kita lakukanlah tindakan-tindakan walaupun sekecil apapun gitu kan. Mungkin dengan kita membuat suatu bisnis gitu kan.
mungkin dengan adanya bisnis ini kita dapat merubah Indonesia walaupun itu tidak besar gitu Kak. Cuma dengan adanya bisnis ini atau apapun yang kita lakukan walaupun itu sekecil apapun, mungkin itu bisa dapat berkontribusi untuk negara kita sendiri gitu kan. Dan jangan sampai ketika kita masih muda ini kita hanya apa ya, kayak foya-foya gitu, nongkrong-nongkrong yang nggak jelas, bahkan menghabiskan uang orang tua yang tidak jelas gitu kan. Kalau bisa kita membangun suatu bisnis yang ini dapat bermanfaat untuk negara kita gitu kan, dapat bermanfaat untuk keluarga kita atau yang lainnya gitu Kak. Jadi namanya bisnis itu jangan sampai kita hanya memikirkan profit saja Kak, tapi kita juga memikirkan untuk keluarga kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Tujuannya apa? Untuk menolong gitu. Kalau misalkan tujuan kita membuat produk untuk menolong, insya Allah Allah juga akan menolongnya gitu kan. Karena barang siapa yang memudahkan jalan untuk orang lain, maka jalan kita juga akan dimudahkan gitu Kak. Luar biasa. Terima kasih banyak ya Janah dari Nature Glass dan juga Zaid dari My Way nih. Ini cerita yang inspiratif banget. Semoga teman-teman yang di rumah Future Leaders bisa mengambil hikmah nih dari perjalanan teman-teman yang ada di sini yang sharing-sharing ceritanya tentang bisnisnya. Terima kasih banyak Janah dan juga Zaid. Itulah University of Life versi Janah dan juga Zaid. Terima kasih.